Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, tahukah kalian bahwa di balik sejarah umat manusia ada sebuah kisah kelam yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Sebuah kisah tentang kaum yang tidak hanya durhaka, tetapi juga melampaui batas fitrah kemanusiaan. Kaum itu bukan sekedar ingkar terhadap ajaran Nabi mereka, melainkan berani menentang hukum Allah dengan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Inilah kisah kaum Nabi Lut alaihi salam, kaum yang pertama kali dalam sejarah menciptakan perilaku menyimpang, hingga Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Bayangkanlah sebuah negeri yang makmur, subur, dan dipenuhi dengan kebahagiaan lahiriah. Tanahnya subur, hasil panen berlimpah, udara segar, air jernih mengalir di sungai-sungai, dan masyarakatnya hidup dengan wajar ceria. Namun di balik semua itu, ada penyakit hati yang sangat membusuk. Mereka terjerumus dalam perilaku nista. Laki-laki mendatangi laki-laki, meninggalkan fitrah suci yang telah Allah tetapkan, yaitu ikatan pernikahan antara pria dan wanita. Kebejatan ini bukan hanya dilakukan sembunyi-sembunyi, tetapi mereka lakukan terang-terangan, bahkan dengan rasa bangga. Allah yang Maha Pengasih tentu tidak akan membiarkan manusia tersesat tanpa peringatan. Maka diutuslah seorang nabi yang mulia, Lut bin Haran, ke tengah-tengah mereka. Beliau adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, yang sebelumnya telah berhijrah bersamanya. Lut dikenal sebagai sosok yang lembut, penuh kasih sayang, dan memiliki akhlak mulia. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, menjaga kesucian diri, dan menjauhi kebejatan yang hanya akan mendatangkan murka. Namun seruan itu ditanggapi dengan cemoohan, ejekan, bahkan perlawanan. Mereka justru menantang Lut dengan sikap congkak. Datangkanlah azab Allah jika engkau benar termasuk orang yang jujur. Saudaraku, betapa beraninya mereka menantang murka Sang Pencipta. Hingga tibalah saatnya Allah mengutus malaikat dengan wujud manusia tampan untuk menemui Nabi Lut. Kaum bejat itu semakin menampakkan kejahatan sampai pada akhirnya malam itu menjadi penentu nasib mereka. Kota yang pernah berdiri megah itu terbarik, bumi berguncang, dan hujan batu dari langit menghantam mereka tanpa sisa. Kaum itu binasa, sementara nama mereka kekal dalam sejarah sebagai kaum yang dimurkai Allah. Kisah Nabi Lut bukan sekedar sejarah masa lalu. Ia adalah peringatan bagi kita semua bahwa kerusakan moral dan penyimpangan fitrah adalah tanda kehancuran suatu peradaban. Allah mengabadikan kisah ini bukan tanpa alasan, tetapi agar manusia mengambil pelajaran, menjaga diri, dan tetap berada dalam fitrah yang lurus. Maka mari kita simak bersama kisah menakjubkan ini dalam 5 bagian pembahasan, dari awal pengutusan Nabi Lut hingga akhir kehancuran kaumnya, serta hikmah besar yang bisa kita petik untuk kehidupan kita hari ini. Namun, sebelum itu, kami ucapkan jazakallah kepada sahabat yang sudah klik tombol subscribe. Semoga kebaikan sahabat Allah balas dengan keberkahan harta, kemuliaan hidup, dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari kita lanjut. Nabi Lut alaihi salam adalah salah satu nabi yang Allah utus untuk memberikan peringatan kepada umat manusia tentang pentingnya menjaga fitrah dan kesucian hidup. Beliau berasal dari keluarga yang mulia, keturunan dari silsilah Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurut riwayat, Lut adalah putra dari Haran, saudara kandung Nabi Ibrahim. Dengan demikian, Lut adalah keponakan langsung dari Nabi Ibrahim. Sejak kecil, beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mengenal tauhid, kebaikan, serta penuh hikmah, sehingga kepribadiannya terbentuk dengan akhlak yang luhur. Sejarah mencatat bahwa sejak awal kehidupan, Nabi Lut telah menunjukkan kecerdasan, keteguhan hati, serta kemurnian akhlak. Beliau tumbuh dengan sifat penyayang, jujur, dan tegas dalam membedakan kebenaran dari kebatilan. Hubungan antara Lut dan Ibrahim sangatlah dekat. Nabi Ibrahim adalah seorang sosok yang penuh kasih,
dan keponakan beliau ini menjadi salah satu orang yang setia mendampingi dalam perjalanan dakwahnya. Bahkan ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah meninggalkan negeri asalnya, Lut termasuk di antara orang-orang beriman yang ikut berhijrah bersamanya. Al-Quran memberikan gambaran tentang keimanan Nabi Lut sejak awal. Dalam surah Al-Ankabut ayat 26, Allah berfirman, "Fa'amana lahu Lut, wa qala inni muhajirun ila rabbi, innahu huwal azizul hakim." Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku akan berhijrah menuju Tuhanku, sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ayat ini menjelaskan bahwa Lut adalah orang pertama yang beriman kepada risalah Nabi Ibrahim. Ia bukan hanya sekedar keponakan, melainkan juga seorang murid sekaligus sahabat dakwah. Keimanan Lut kepada Allah begitu tulus, hingga Allah memilihnya menjadi seorang nabi yang mulia. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Nabi Lut bukanlah sosok yang muncul tiba-tiba dalam sejarah, melainkan dipersiapkan sejak awal dalam lingkungan keluarga penuh iman. Setelah ikut berhijrah bersama Nabi Ibrahim dari negeri Babilonia menuju Syam, Allah kemudian menugaskan Lut untuk menjadi seorang rasul yang diutus kepada penduduk negeri Sodom. Negeri ini terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai sekitar Laut Mati, di perbatasan Yordania dan Palestina. Kaum Sodom terkenal dengan kemakmuran dan hasil bumi yang melimpah. Namun di balik itu semua, mereka terjerumus dalam perilaku paling keji yang belum pernah dilakukan oleh bangsa sebelumnya. Inilah sebabnya Allah mengutus Nabi Lut secara khusus untuk memperbaiki kaum tersebut. Nabi Lut menerima perintah keras dari Allah untuk menghadapi kaum yang amat bejat. Beliau bukan hanya datang sebagai orang asing, melainkan sebagai sosok yang Allah pilih karena kesucian hati dan kekuatan imannya. Meski kaumnya dikenal keras kepala, Lut tetap melaksanakan tugas kenabian itu dengan sabar. Disinilah perjalanan besar seorang nabi dimulai. Seorang anak muda dari keluarga Ibrahim yang penuh iman, kini berdiri sebagai utusan Allah di tengah masyarakat yang terjerumus dalam penyimpangan moral. Asal-usul Nabi Lut ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap nabi yang Allah utus memiliki garis keturunan dan persiapan khusus. Mereka lahir dalam keluarga yang memiliki jejak iman, dibesarkan dalam nilai-nilai ketauhidan, lalu ditempa melalui pengalaman hidup dan kebersamaan dengan para nabi sebelumnya. Hal ini menunjukkan kesinambungan risalah Allah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nabi Lut adalah bukti bahwa dakwah tidak pernah berhenti di satu titik, melainkan terus berlanjut demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Setelah berhijrah bersama Nabi Ibrahim alaihi salam dari negeri Babilonia menuju tanah Syam, Allah memberikan tugas besar kepada Nabi Lut. Beliau diutus menjadi rasul yang membawa peringatan kepada penduduk Sodom, sebuah negeri yang berada di kawasan subur, berdekatan dengan wilayah yang kini dikenal sebagai Laut Mati, di antara Palestina dan Yordania. Negeri itu terkenal indah dan makmur, penuh dengan ladang yang hijau serta sumber air yang melimpah. Namun, di balik segala kenikmatan itu tersembunyi kerusakan moral yang sangat parah. Kaum Sodom dikenal sebagai kaum pertama dalam sejarah manusia yang merusak fitrah kemanusiaan. Mereka meninggalkan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan dan justru terjerumus dalam perbuatan keji. Laki-laki mendatangi sesama laki-laki karena nafsu. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan berbagai kesaliman lain seperti merampok, menipu para musafir, bahkan menjadikan pelecehan sebagai hiburan. Kehidupan mereka penuh dengan kebejatan. Dan lebih parah lagi, mereka merasa bangga dengan perilaku itu. Allah pun mengutus Nabi Lut sebagai rahmat dan peringatan. Dengan kelembutan hati, kesabaran, dan keyakinan yang teguh, Nabi Lut menyeru kaumnya, "Atatuna dzukrona minal alamin, wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, bal antum qaumun adun." Mengapa kamu mendatangi laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang diciptakan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 165-166. Dengan penuh kasih,
beliau mengingatkan mereka bahwa perbuatan itu adalah sebuah pelanggaran besar terhadap fitrah manusia dan aturan Allah. Beliau menyeru mereka untuk kembali kepada jalan yang lurus, menikahi wanita secara terhormat, dan meninggalkan kezaliman yang hanya akan mendatangkan kehinaan. Namun, seruan Nabi Lut tidak diterima dengan baik. Kaum Sodom justru menanggapi dengan cemoohan dan ejekan. Mereka berkata dengan nada menghina, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا عَلَى لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya itu dari kotamu ini. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang sok suci. Quran Surat An-Naml ayat 56. Perhatikanlah, betapa terbaliknya logika mereka. Justru orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dituduh sebagai orang aneh dan sok suci. Kaum Sodom semakin berani menantang Nabi Lut, bahkan berkata dengan congkak, datangkanlah azab Allah jika engkau benar termasuk orang-orang yang jujur. Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Meskipun menghadapi penolakan keras, Nabi Lut tidak menyerah. Siang dan malam beliau terus menyampaikan dakwah, mengingatkan mereka akan azab Allah jika tetap berada dalam penyimpangan. Namun hanya sedikit sekali yang beriman, sebagian besar justru semakin keras kepala. Bahkan, istri Nabi Lut sendiri termasuk orang yang tidak beriman. Ia berpihak kepada kaumnya yang durhaka. Saudaraku, inilah beratnya ujian seorang nabi. Beliau harus berdiri sendirian di tengah masyarakat yang bukan hanya menolak, tapi juga menentang dengan kesombongan. Namun sebagai seorang rasul, Nabi Lut tetap melaksanakan tugas mulia itu dengan sabar, karena beliau tahu bahwa peringatan ini adalah bentuk kasih sayang Allah sebelum datangnya kehancuran. Kaum Sodom tercatat dalam sejarah sebagai kaum yang melampaui batas kemanusiaan. Mereka tidak hanya menolak ajaran tauhid, tetapi juga menjerumuskan diri dalam perilaku yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Penyimpangan terbesar mereka adalah perbuatan homoseksual, yakni laki-laki mendatangi sesama laki-laki karena dorongan nafsu. Inilah dosa yang belum pernah dilakukan oleh umat manapun sebelumnya. Allah menggambarkan perilaku mereka dalam firman-Nya, "A'innakum lata'tuna ar-rijala minal 'alamin وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ." Mengapa kamu mendatangi laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang diciptakan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Selain perilaku seksual yang menyimpang, kaum Sodom juga dikenal dengan kejahatan-kejahatan lain. Mereka suka merampok para musafir, melakukan tindak kekerasan, saling menipu dalam perdagangan, dan menjadikan pelecehan sebagai hiburan. Perempuan di kalangan mereka diperlakukan hina, sementara nafsu sesama jenis dianggap sebagai kebanggaan. Masyarakat mereka benar-benar rusak, baik secara akhlak, sosial, maupun spiritual. Nabi Lut alaihi salam berulang kali memperingatkan mereka dengan penuh kasih sayang. Beliau menyeru agar mereka kembali ke jalan Allah, menjaga kesucian diri, dan membangun kehidupan yang mulia melalui pernikahan yang sah. Namun, kaum Sodom justru menanggapi dakwah itu dengan ejekan. Mereka berkata dengan congkak, "Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasu yatatahharun." Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, "Usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya, dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci." Betapa terbaliknya logika mereka. Orang yang mengajak kepada kebaikan dianggap sebagai ancaman. Orang yang menjaga kesucian diri justru dianggap sebagai musuh masyarakat. Hingga pada puncaknya mereka menantang Nabi Lut dengan ucapan, "I'tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin." Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Saudaraku, inilah bentuk kesombongan yang luar biasa. Kaum Sodom tidak hanya menolak dakwah, tapi juga berani menantang murka Allah. Mereka merasa tidak akan tersentuh oleh hukuman, padahal Allah telah berulang kali memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat.
Lebih menyedihkan lagi, penentangan terhadap Nabi Lut bukan hanya datang dari kaumnya, tetapi juga dari istrinya sendiri. Istri Nabi Lut berpihak kepada kaumnya. Ia ikut larut dalam kebejatan dan tidak beriman. Walau ia tidak melakukan perbuatan keji secara langsung, tetapi ia mendukung kaumnya dan menolak risalah kenabian. Inilah ujian berat bagi Nabi Lut, seorang nabi yang harus menghadapi perlawanan dari luar sekaligus pengkhianatan dari dalam rumah tangganya. Namun, meski menghadapi penolakan keras, Nabi Lut tetap sabar dan teguh. Beliau tidak pernah berhenti mengingatkan mereka tentang akibat buruk dari perbuatan mereka. Dakwahnya menjadi saksi atas kasih sayang Allah bahwa sebelum azab datang, Allah selalu mengutus Rasul untuk memperingatkan. Tetapi kaum Sodom menutup hati mereka, hingga Allah menetapkan keputusan yang pasti. Setelah sekian lama Nabi Lut alaihissalam menyeru kaumnya tanpa hasil, Allah akhirnya menurunkan keputusan. Kesabaran telah habis dan pintu taubat bagi kaum Sodom hampir tertutup. Namun, sebelum azab diturunkan, Allah mengutus malaikat dalam wujud manusia untuk mendatangi Nabi Lut. Para malaikat itu adalah Jibril, Mikail, dan Israfil, datang dalam rupa pemuda-pemuda tampan. Mereka mula-mula singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak, putra Nabi Ibrahim. Setelah itu mereka pun berangkat menuju negeri Sodom untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika malaikat-malaikat itu tiba di rumah Nabi Lut, beliau sangat terkejut. Wajah para tamu itu tampak begitu rupawan. Nabi Lut langsung merasa cemas karena beliau tahu betul sifat bejat kaumnya. Ia khawatir para lelaki Sodom akan mengetahui kehadiran tamu-tamunya dan berniat jahat. Dalam hati, Nabi Lut berkata, "Inilah hari yang paling sulit dalam hidupku." Kekhawatiran itu terbukti benar. Kabar kedatangan para pemuda tampan itu segera tersebar di kalangan penduduk. Dengan nafsu yang membara, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka berteriak dari luar, mendesak agar Lut menyerahkan tamu-tamunya kepada mereka. Al-Quran menggambarkan adegan ini dengan sangat jelas. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas kepadanya. Sejak dahulu mereka biasa melakukan perbuatan keji itu. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan nama burukku di hadapan tamuku. Tidakkah di antara kalian seorang lelaki yang berakal?" Dengan putus asa, Lut menawarkan putri-putrinya, yakni para perempuan dari kaumnya sendiri, agar mereka menikah secara terhormat, bukan mengikuti nafsu bejat. Tetapi mereka menolak dengan congkak. Mereka tetap bersikeras, ingin menodai tamu-tamu Lut. Melihat itu, Nabi Lut merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Beliau berkata, "Qala, law anna li bikum quwwatan, aw awi ila ruknin syadid." Andai aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung pada keluarga yang kuat. Pada saat itulah, para tamu itu mengungkapkan jati diri mereka. Mereka berkata kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa menyakitimu. Pergilah bersama keluargamu di akhir malam, dan jangan seorang pun di antara kalian menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia termasuk orang yang akan ditimpa azab." Betapa lega hati Nabi Lut dengan mendengar kabar itu. Malaikat menenangkan beliau bahwa malam itu keputusan Allah akan turun. Kaum Sodom yang selama ini menantang azab akan dibinasakan. Allah memerintahkan Lut untuk segera meninggalkan kota bersama keluarganya, karena saat fajar menyingsing, bumi Sodom akan luluh lantak. Sementara itu, para malaikat memberi hukuman awal kepada kaum Sodom yang sudah berkumpul di depan rumah. Malaikat Jibril menghantam wajah mereka dengan sayapnya sehingga mata mereka buta. Mereka pun berlarian kebingungan, tidak mampu lagi melihat jalan. Inilah isyarat pertama bahwa akhir hidup mereka sudah dekat.
Malam itu menjadi malam terakhir bagi kaum Sodom. Keputusan azab sudah ditetapkan. Tidak ada lagi jalan kembali, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Kesombongan mereka telah mengantarkan mereka pada kehancuran yang tak terhindarkan. Setelah malaikat mengungkapkan jati diri mereka kepada Nabi Lut, keputusan Allah pun sudah pasti. Kaum Sodom akan dibinasakan. Malam itu, Nabi Lut bersama keluarganya diperintahkan untuk meninggalkan kota secara diam-diam, tanpa menoleh ke belakang. Hanya satu orang yang tidak diizinkan ikut selamat, istri Nabi Lut. Ia termasuk orang yang kafir, berkhianat terhadap dakwah suaminya, dan berpihak pada kaum yang durhaka. Dengan hati berat, Nabi Lut melangkah keluar bersama anak-anak perempuannya yang beriman. Mereka meninggalkan kota yang pernah mereka tinggali, kota yang sebentar lagi akan hancur luluh lantak. Sementara itu, penduduk Sodom masih tenggelam dalam kebejatan, tak sadar bahwa ajal mereka sudah di depan mata. Tibalah saat fajar menyingsing. Allah menurunkan azab yang sangat mengerikan. Malaikat Jibril menghantam bumi dengan sayapnya, mengangkat seluruh negeri Sodom beserta penduduknya ke langit, hingga suara ayam berkokok terdengar oleh para malaikat di langit. Lalu, negeri itu dibalikkan, sisi atasnya menjadi bawah. Setelah itu, Allah menghujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar, berlapis-lapis yang masing-masing telah ditentukan untuk siapa ia ditimpakan. Al-Quran menggambarkan kehancuran itu dalam firman-Nya. Artinya, maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan. Quran Surat Al-Hijr ayat 82 hingga 83. Kaum Sodom pun binasa seketika. Tidak ada seorang pun yang selamat, kecuali Nabi Lut dan keluarganya yang beriman. Istri beliau pun ikut ditimpa azab, karena meski hidup serumah dengan seorang nabi, hatinya condong pada kaum yang fasik. Hingga kini, tempat kaum Lut diyakini berada di sekitar Laut Mati, wilayah yang sangat rendah dan tandus, seolah menjadi saksi bisu kehancuran peradaban yang melawan fitrah Allah. Airnya yang asin dan pekat, tanahnya yang gersang, menjadi peringatan abadi bagi manusia di sepanjang zaman. Hikmah besar dari kisah Nabi Lut. 1. Menjaga fitrah kemanusiaan. Allah menciptakan manusia dengan fitrah suci, laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki melalui pernikahan yang terhormat. Menyimpang dari fitrah hanya akan mendatangkan murka Allah. 2. Azab Allah tidak pandang bulu. Meski seorang istri Nabi Lut tetap binasa karena ia tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa nasab atau kedekatan dengan orang salih tidak menjamin keselamatan. Hanya iman dan amal yang menjadi penentu. 3. Kesabaran seorang Rasul. Nabi Lut berdakwah dengan sabar, meski menghadapi hinaan, ancaman, bahkan pengkhianatan dari kaumnya sendiri. Tugas seorang Nabi adalah menyampaikan risalah, sedangkan hidayah hanya di tangan Allah. 4. Kesombongan mengundang kehancuran. Kaum Sodom bukan sekedar berbuat dosa, tetapi mereka bangga dengan maksiat, bahkan menantang azab. Inilah kesombongan yang mengundang kebinasaan seketika. 5. Peringatan bagi umat akhir zaman. Kisah Nabi Lut adalah peringatan abadi. Allah menurunkan azab kepada kaum yang menyimpang agar manusia setelahnya mengambil pelajaran. Maka umat Islam wajib menjaga diri, keluarga dan masyarakat dari perilaku serupa. Saudaraku, kisah Nabi Lut bukanlah dongeng. Ia adalah peringatan nyata, diabadikan dalam Al-Quran agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika kita ingin selamat dari murka Allah, maka jagalah fitrah, jauhi maksiat, dan tegakkan ketaatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Nabi Lut alaihi salam bukanlah sekedar catatan sejarah yang hilang di telan masa, melainkan peringatan nyata yang diabadikan Allah dalam Al-Quran agar kita senantiasa mengambil pelajaran. Kita melihat bagaimana kaum Sodom binasa bukan karena lemahnya fisik atau miskinnya harta, melainkan karena hati mereka yang membangkang,
akhlak yang hancur, dan dosa yang mereka pertahankan dengan penuh kesombongan. Sungguh, Allah tidak pernah mendolimi suatu kaum. Justru, manusialah yang mendolimi diri mereka sendiri dengan meninggalkan fitrah, merusak tatanan kehidupan, dan menolak petunjuk para nabi. Dan hari ini, peringatan itu kembali terasa nyata. Banyak bangsa yang jatuh dalam dosa serupa, menormalisasi penyimpangan, bahkan menjadikannya kebanggaan. Maka, jika kita tidak waspada, jangan heran bila azab Allah akan datang dalam bentuk yang tak terduga. Kisah Nabi Lut mengajarkan kita 3 hal penting. Pertama, kesabaran seorang nabi dalam berdakwah meski menghadapi penolakan keras. Kedua, keadilan Allah yang selalu memberikan kesempatan taubat, namun juga tidak segan menurunkan hukuman bagi kaum yang melampaui batas. 3, pentingnya menjaga fitrah dan kehormatan diri, agar tidak terjerumus pada perilaku yang merusak akal, moral, dan generasi. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari kemungkaran. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk terus memperbaiki diri, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tetap setia berada di jalan Allah walau penuh rintangan. Sahabat sekalian, jika kisah ini memberi manfaat dan menambah iman kita, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang mendapatkan pelajaran berharga dari sejarah Islam. Dan tentu saja, subscribe channel Ibnu Khalid agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya dari perjalanan para nabi dan sejarah umat terdahulu. Semoga Allah merahmati kita semua, menjaga iman kita hingga akhir hayat, dan mempertemukan kita bersama Nabi Lut dan para nabi yang lain di surganya yang penuh kenikmatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.